Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mega Sharing. Pada kesempatan kali ini, Mega Sharing akan membagikan video tentang bagaimana 10 cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 3 juta. Nah, sebelum ke pembahasan, subscribe dulu ya. Sebuah tantangan sendiri menemukan cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 3 juta. Namun, bukan berarti nggak mungkin untuk mengatur gaji 3 juta agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga sebulan. Ada banyak cara yang dapat kamu lakukan, mulai dari membuat anggaran bulanan, menyisihkan tabungan, investasi, dan dana darurat di awal bulan, dan masih banyak lagi. Sebelum membuat anggaran bulanan, sebaiknya kamu membicarakan terlebih dahulu bersama pasanganmu karena keuangan keluarga adalah tanggungan bersama. Yuk kita bahas secara mendalam cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 3 juta pada video berikut ini. Nah, yang pertama, ubah mindset keuangan. Kemampuan pasangan dalam mengelola keuangan rumah tangga karena kondisi finansial yang tidak stabil bisa jadi akar masalah hingga berujung perceraian. Sebelum menerapkan tips selanjutnya, pastikan ubah mindset kamu dan pasangan. Mindset yang dimaksud adalah perilaku terhadap uang dan mengenali batasan. Perilaku terhadap uang tergambar dalam buku The Psychology of Money. Dalam buku tersebut dicontohkan dua orang pekerja dengan profesi berbeda, yaitu petugas kebersihan lulusan SMP dan pejabat tinggi lulusan Harvard. Petugas kebersihan yang gajinya pas-pasan dan gaya hidup sederhana mampu menyekolahkan anaknya hingga salah satunya lulus dari Harvard. Bahkan ia bisa hidup tenang di masa pensiunnya dengan tabungan mencapai jutaan dolar. Sementara itu, pejabat tinggi bergaji besar dan gaya hidup mewahnya justru terlilit utang dan berhutang sepanjang hidupnya. Berdasarkan contoh ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa mengelola keuangan dengan baik tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tetapi bagaimana kita memperlakukan uang. Tak harus dalam jumlah besar, sedikit uang selama bisa diatur dengan baik akan mendatangkan kesejahteraan di masa mendatang juga loh. Mindset kedua berkaitan dengan mengenali batasan diri. Dengan mengenali batasan diri, kita jadi punya kontrol tersendiri untuk mengurangi pengeluaran tidak perlu. Kemudian yang kedua, catat pengeluaranmu. Untuk menghindari besar pasak daripada tiang, pada perekonomian rumah tanggamu, salah satu cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 3 juta yang bisa kamu terapkan adalah mencatat pengeluaran. Cara ini mungkin terdengar merepotkan, tetapi dengan mencatat pengeluaran, kamu bisa lebih jeli dalam membuat anggaran keuangan tiap bulannya. Kamu jadi tahu pemasukan dan pengeluaran sehingga bisa mengevaluasi dan menemukan solusi agar gaji 3 juta dapat memenuhi kebutuhan rumah tanggamu selama sebulan. Nah, kemudian yang ketiga, membuat anggaran bulanan. Setelah melakukan pencatatan dan mengetahui pengeluaran rutin apa saja yang selalu ada tiap bulan, kamu bisa mulai menyusun anggaran dan menerapkannya. Dengan gaji 3 juta, kamu bisa membuat rincian anggaran bulanan sederhana menggunakan rumus seperti pada contoh berikut. Alokasi gaji 3 juta. Kebutuhan pokok, biaya listrik, internet, air, bayar kontrakan, dan lain-lain itu sebesar 65%, yang nominalnya sekitar 1.950.000. Kemudian tabungan dari investasi sebesar 10%, yang jika dikupiahkan sebesar 300.000. Kemudian untuk dana darurat 10%, yang nominalnya 300.000. Kemudian rekreasi keluarga 10% dengan nominal 300.000. Kemudian sedekah 5% yang nominalnya 150.000. Kemudian yang keempat, alokasikan gaji untuk dana darurat.
Hidup memang tidak bisa kita prediksi dan penuh kemungkinan, mau hal baik ataupun buruk. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan dana darurat. Dana darurat adalah uang yang kelak kamu gunakan untuk situasi darurat seperti sakit, kehilangan mata pencaharian, kecelakaan, renovasi rumah, dan banyak lagi. Berapa dana darurat ideal yang harus kamu persiapkan? Untuk kamu yang masih single, minimal 3 kali total pengeluaran bulanan. Kemudian untuk kamu yang sudah menikah namun belum mempunyai anak, minimal kamu harus mempunyai 6 kali total pengeluaran bulanan. Sedangkan untuk kamu yang sudah menikah dengan memiliki satu anak, minimal mempunyai 9 kali total pengeluaran bulanan. Kita tidak bisa memprediksi kapan hal buruk akan menimpa. Oleh karenanya, kamu mempersiapkan dana darurat dengan menyisihkan setiap bulan. Kamu bisa tonton atau simak video tentang bagaimana tips mempersiapkan dana darurat pada video berikutnya ya. Nah, kemudian yang kelima adalah cara mengatur keuangan rumah tangga dengan membiasakan hidup hemat. Cara mengatur keuangan dengan gaji 3 juta berikutnya adalah membiasakan untuk hidup hemat. Jadikan anggaran yang telah kamu buat sebagai acuan. Kurangi pengeluaran kurang penting seperti membeli makanan di luar. Kamu juga bisa membawakan suami atau anakmu bekal untuk menekan pengeluaran. Kemudian yang keenam adalah hindari beli barang secara kredit. Dengan gaji 3 juta, ada baiknya untuk tidak membeli barang secara kredit, karena cicilan setiap bulannya akan menambah pengeluaran tiap bulan. Terlebih lagi, barang yang kamu beli sifatnya konsumtif seperti ponsel, make up, skincare, dan lain-lain. Sebaiknya kamu menabung terlebih dahulu saja untuk membeli barang yang diinginkan daripada harus membelinya secara kredit. Kemudian yang ketujuh, belanja kebutuhan saat promo. Salah satu cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 3 juta agar lebih hemat adalah dengan berbelanja kebutuhan saat promo. Biasanya, supermarket maupun marketplace mengadakan promo besar-besaran saat momen gajian. Jadi, pastikan kamu berbelanja kebutuhan bulanan saat promo sedang berlangsung. Kemudian yang kedelapan, cari penghasilan tambahan. Tidak ada seorang pun yang ingin penghasilannya stagnan pada angka 3 juta saja. Agar keuangan keluarga menjadi lebih baik, kamu bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan bisa kamu dapatkan dari membuka bisnis online, dropship, afiliator marketing, dan passive income yang masih banyak lagi. Nah, kemudian yang kesembilan, sisihkan tabungan dan investasi di awal bulan. Salah satu trik nabung dan investasi anti wacana adalah dengan melakukannya secara rutin di awal bulan setelah gajian. Jadi, tabungan dan investasi sudah masuk dalam perencanaan keuangan dan alokasi gaji tiap bulannya. Hindari kebiasaan menabung di akhir bulan agar uang kebutuhan sehari-hari dan dana tidak terduga tidak memangkas jumlah tabunganmu. Kamu bisa menaruh uang tabungan dan investasimu pada rekening terpisah. Kemudian yang ke-10, evaluasi keuangan secara berkala. Setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya, kamu bisa melakukan evaluasi keuangan secara berkala tiap bulannya. Kamu dapat membandingkan harta kekayaan dengan total utang serta pendapatan dan pengeluaran. Melalui evaluasi keuangan berkala, kamu jadi bisa mengetahui keadaan finansial rumah tanggamu tergolong sehat atau tidak. Kesimpulannya, selalu ada cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 3 juta yang bisa kamu lakukan agar keuangan keluarga tetap sehat tiap bulannya. Kedelapan cara sederhana di atas bisa kamu terapkan secara disiplin setiap bulannya. Pastikan untuk selalu menyisihkan uang untuk tabungan dan investasi, karena di masa mendatang pasti ada pengeluaran yang harus kamu persiapkan seperti dana pendidikan anak mulai dari TK sampai kuliah.
Nah, untuk mempersiapkan dana untuk kebutuhan di masa mendatang, kamu bisa rutin berinvestasi pada produk reksadana maupun emas. Nah, teman-teman bisa berinvestasi reksadana maupun emas di aplikasi Tanam Duit maupun Bibit ya. Bisa mulai dari 10.000 saja. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kode referral yang nanti akan mendapatkan uang tambahan sebesar 25.000 dan 30.000, teman-teman bisa klik link di deskripsi ya. Nah, untuk Tanam Duit maupun Bibit sendiri sudah diawasi oleh OJK, jadi sudah aman. Nah, untuk untuk pembahasan pada kesempatan kali ini cukup sekian. Apabila bermanfaat, teman-teman bisa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya supaya bisa lebih bermanfaat lagi. Nah, support terus dengan subscribe terus ya. Oke, terima kasih.